Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ketemu lagi dengan saya, dengan Pak Sutadi. Hari ini kita akan mempelajari tentang operasi perkalian dan pembagian bilangan bulat kelas 7 semester 1. Baik, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya, sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, silakan. Selesai. Baik, kita mulai pembelajaran kita. Siapkan buku tulis, buku catatan, kemudian kalian catat yang penting-penting agar nanti bisa kalian gunakan untuk belajar di rumah. Baik, materi pertama, materi kita hari ini adalah operasi perkalian bilangan bulat. Nah, materi ini sudah sering kalian lakukan atau sudah sering kalian ketahui di SD. Mulai dari kelas 4 sudah ada materi ini. Jadi kita hanya mengulang saja agar kalian nantinya lebih memahami tentang operasi perkalian bilangan bulat. Perkalian itu adalah penjumlahan yang diulang-ulang. Nah, misalkan ini, contoh 3 kali negatif 2. Nah, karena ini adalah penjumlahnya diulang-ulang, maka yang diulang itu adalah yang belakang, bukan yang depan ya. Jadi yang belakang. Artinya 3 kali negatif 2 itu adalah negatif 2 ditambah negatif 2 ditambah negatif 2. Nah, jadi yang diulang itu adalah yang di belakang ini. Jadi yang diulang itu yang ini. Nah, bukan yang 3, tapi yang negatif 2. Jadi, misalkan ini lagi 2 kali 5. Nah, meskipun hasilnya nanti sama, tapi yang diulang itu adalah 5-nya. Jadi 5-nya ada 2, 5 ditambah 5. Oke, kalian paham kan? Berarti kalau A kali B, misalkan di sini A kali B, maka itu yang diulang-ulang adalah yang B-nya ya. Ya, berarti B tambah B tambah B dan seterusnya sejumlah A. Nah, ini jadi yang perlu diingat adalah yang diulang adalah yang belakang, bukan yang depan. Oke. Nah, untuk operasi perkalian kalian harus selalu ingat bahwa untuk positif dikali positif, nah itu ya, ini jangan sampai lupa ini. Nah, ini masih ingatkah kalian ini? Nah, positif. Nah, untuk perkalian boleh dipakai silang atau kali ya. Jadi untuk perkalian itu boleh dipakai silang atau titik ya, atau menggunakan titik. Itu artinya sama dengan perkalian. Nah, positif dikali positif, saya pakai titik aja ya, dikali positif itu sama dengan apa ini? Positif. Nah, kemudian negatif dikali positif itu sama dengan apa? Benar kali negatif. Nah, kalau tidak sama itu negatif ya. Kalau tidak sama itu negatif. Positif dikali negatif itu sama dengan
negatif. Kemudian negatif dikali negatif itu sama dengan positif. Intinya kalau tidak sama seperti ini, nah ini, maka jawabannya pasti negatif. Nah ini tidak sama, nah jawabannya negatif. Kalau sama, jawabannya pasti positif. Nah ini penting sekali, kalian harus selalu ingat ini ya, untuk mengerjakan nanti operasi perkalian dan pembagian bilangan bulat. Untuk pembagian juga sama nanti ya, positif dibagi negatif juga sama. Nah ada sifat-sifat dalam operasi perkalian bilangan bulat. Nah tapi sebelum itu saya kasih contoh dulu ya, yang ini untuk positif dikali positif ini ya. Nah, contoh di sini, contoh yang positif dikali positif. Nah, contoh positif dikali positif, misalkan 3 dikali 2. Nah ini kan positif kali positif, maka jawabannya adalah positif. 3 kali 2 adalah 6. Benar sekali. Dan contoh yang negatif dikali positif, misalkan negatif 4 kita kalikan dengan 6. Nah kita lihat negatif kali positif adalah negatif, berarti jawabannya negatif. Maka kita tinggal kalikan 4 kali 6 sama dengan 24. Oke, yang ketiga, contoh positif kali negatif. Misalkan di sini adalah positif 5, kita kalikan dengan negatif 3. Nah, di sini ya. Kalau di sini ada operasi 2 gini, harus kita kurung ya. Harus kita kurung biar tidak kesulitan. 5 dikali negatif 2. Nah, positif kali negatif jawabannya negatif, maka negatif 5 kali 3 15. Nah, kan mudah kan? Kemudian negatif kali negatif, misalkan negatif 7 kalikan negatif 5. Nah, karena negatif kali negatif positif, maka tinggal 7 kali 5. 7 kali 5 berapa? 35. Oke, seperti ini ya. Mudah untuk operasi perkalian kita masih mengingat saja materi-materi yang di SD. Baik, ada sifat-sifat operasi perkalian pada bilangan bulat. Sifatnya yang pertama adalah, nah ini sifat perkalian ya. Sifat perkalian bilangan bulat. Yang pertama itu adalah komutatif. Nah, sifat komutatif itu artinya adalah pertukaran. Nah, contoh sifat komutatif itu adalah misalkan A dikali B itu sama dengan B dikali A. Nah, kita lihat ini adalah sifat pertukaran atau asosiatif. Nah, A dikali B itu sama dengan B dikali A. Kita coba contoh ya. Misalkan A-nya itu, contoh di sini, misalkan A-nya itu adalah 3 dikali 4. Nah, itu sama dengan A dikali B, B dikali A, berarti 4 dikali 3. Nah, ini kita lihat
3 dikali 4 ketemu, benar sekali, 12. Nah, sama dengan 4 kali 3 12. Nah, sama kan? Berarti ini meskipun dibalik itu sama. Misalkan lagi yang negatif ya. Misalkan negatif 2 dikalikan 4. Nah, apakah dibalik itu sama? 4 kali negatif 2. Coba, negatif kali positif, ingat kan tadi? Negatif kali positif itu adalah negatif. Maka negatif 8 itu sama dengan 4 kali negatif. Positif kali negatif juga negatif. Negatif 8. Ternyata sama. Nah, inilah yang disebut pertukaran atau komutatif. Oke, mudah kan? Untuk yang kedua, sifat yang kedua itu adalah sifat asosiatif. Sifat yang kedua adalah asosiatif. Nah, sifat asosiatif ini jika A dikali B, yang ini yang dikurung ya, dikali C, maka itu sama dengan A dikali B dikali C. Nah, ini yang kurungannya dibalik. Yang ini kurungnya di A kali B, yang ini kurungnya B dikali C. Kita coba. Misalkan di sini A-nya saya buat 2, B-nya 3. Nah, saya kurung. Di sini saya kalikan C-nya itu adalah 4. Nah, ini juga harus sama. A-nya 2 dikali kurung 3 kali 4. Nah, kita coba kerjakan apakah sama ini sifat asosiatif ini hasilnya. 2 kali 3 itu adalah benar sekali 6. 6 kali 4 itu sama dengan, nah yang ini kita kerjakan yang belakang dulu. 2 kali 3 kali 4. 3 kali 4 itu adalah benar sekali 12. Nah, 6 kali 4 itu sama dengan 24. 2 kali 12 24. Ternyata hasilnya sama. Jadi meskipun dikerjakan yang depan dulu atau yang belakang dulu, kalau sifat asosiatif pasti hasilnya sama. Untuk negatif juga pasti sama. Oke, contoh yang negatif ya. Contoh yang negatif, misalkan negatif 3 dikali 2 dikali 5. Nah, kita coba di sini apakah sama dengan negatif 3 dikali 2 dikali 5. Oke, kita cek ya. Yang dikurung yang ini adalah yang depan. Nah, ini yang depan, yang ini yang belakang. Wah, cukup ya. Yang belakang. Oke, negatif 3 kali 2, negatif kali positif itu adalah negatif ya. Negatif 6 kali 5. Nah, maka sama dengan di sini negatif 3 tetap yang kita kerjakan adalah 2 kali 5, berarti kali 10. Kita lihat negatif 6 kali positif 5 itu adalah negatif 30. Nah, ini sama dengan negatif 3 kali 10 negatif 30. Ternyata hasilnya sama. Nah, inilah yang disebut sifat asosiatif pada operasi perkalian bilangan bulat. Baik, sifat yang ketiga itu adalah sifat distributif. Nah, yang ketiga sifat
distributif. Nah, apa itu sifat distributif? Lihat bahwa sifat distributif perkalian pada penjumlahan ya, secara distributif perkalian pada penjumlahan dulu, kemudian pada pengurangan. Misalkan di sini A dikali B tambah C. Nah, A dikali B tambah C itu bisa ditulis sama dengan A kali B ditambah, karena di sini tambah, maka ini ditambah A kali C. Nah, contoh nih, kita lihat nih contohnya. Misalkan A nya saya buat 5 dikali B nya 3 ditambah 4 misalkan ya, maka sama dengan, nah karena di sini A dikali B ditambah A dikali C, nah hasilnya ini ya, A dikali B tambah C itu bisa ditulis A dikali B ditambah A dikali C. Jadi seperti ini kali ini kali ini. Nah, maka dengan demikian yang contoh soal 5 dikali 3, nah, saya tulis 5 dikali 3 ditambah 5 dikali 4. Nah, apakah ini hasilnya nanti sama? Kita lihat, kita cek. Oke, 5 yang ini ya kita kerjakan dulu. 5 dikali, karena ini dikurung kita kerjakan dulu. Berarti 5 dikali 3 tambah 4 berapa? Benar sekali, 7. Sama dengan, ya 5 kali 3 berapa? 15 ditambah 5 kali 4, benar sekali, 20. Nah, sekarang 5 kali 7. 5 kali 7 itu adalah 35. Nah, sekarang 15 tambah 20, 35. Ternyata sama. Nah, inilah yang disebut sifat distributif. Nah, kalian coba ya nanti yang untuk negatif. Ya, ini adalah sifat distributif pada penjumlahan. Kemudian ada sifat distributif pada pengurangan. Nah, sifat distributif pada pengurangan. Ini sifat distributif pada penjumlahan. Sekarang sifat distributif pada pengurangan. Nah, kita tetap sifat distributif pada pengurangan. Distributif pada pengurangan. Oke. Sama ya. Kalau A dikali B, A dikali, kalau yang tadi adalah tambah, yang sekarang kita kurang, B dikurangi C. Nah, itu sama dengan ya A dikali B dikurangi, nah dikurangi A dikali C. Contoh nih, misalkan ini 6 kali 3 dikurangi 2, maka sama dengan, bagaimana ini A nya? A kali B berarti 6 kali 3, berarti kurung 6 kali 3 dikurangi 6 kali 2. Nah, maka sama dengan, nah ini 6 kali 3 dikurangi 2 adalah 1 ya. 6 kali 3 itu adalah berapa? 18 ya, benar ya. Dikurangi 6 kali 2 adalah 12.
Maka 6 kali 1 itu adalah 6, 18 dikurang 12 sama dengan 6 juga. Nah, ini kan sama ya, meskipun dikerjakan seperti ini atau langsung seperti ini atau dipecah seperti ini, itu hasilnya sama. Nah, ini adalah sifat distributif perkalian terhadap pengurangan. Kemudian untuk perkalian dengan 1 Pak, bagaimana? Nah, untuk perkalian dengan 1, jika A misalkan ya, A dikali 1 itu sama dengan berapa ya? Nah, pasti sama dengan A. Coba ya, misalkan adalah 5 dikali 1 itu sama dengan 5. Nah, 7 dikali 1 sama dengan 7. Nah, kenapa? Nah, karena 1 ini adalah unsur identitasnya. Jadi 1 itu disebut unsur identitas. Nah, karena meskipun dikalikan angka berapapun, dikalikan 1 itu hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Baik, mudah-mudahan ini materi kita pada hari ini. Kemudian saya lanjut pada operasi pembagian bilangan bulat. Pada operasi pembagian bilangan bulat itu juga sama ya. Pada operasi pembagian bulat itu juga sama, positif dibagi positif itu hasilnya positif, positif dibagi negatif itu hasilnya negatif, negatif dibagi positif itu hasilnya negatif, negatif dibagi negatif itu hasilnya positif. Jika sama pasti positif, jika berbeda pasti negatif. Nah, ini ya, ini harus kalian ingat selalu. Nah, ini harus diingat selalu. Contoh pada operasi pembagian, misalkan 6, contoh ya, yang positif dibagi positif. Misalkan 15 dibagi 3. Nah, itu sama dengan ya, karena positif bagi positif hasilnya positif, maka sama dengan positif 5. Contoh lagi, negatif 20 dibagi 5. Nah, maaf ya, kebalik ini ya. Kebalik ini yang ini ya. Negatif dibagi positif ya. Nah, negatif 20 dibagi 5, pasti karena negatif bagi positif itu adalah negatif, maka negatif 4. Contoh lagi adalah positif dibagi negatif ya. 10 dibagi 2 misalkan ya, sama dengan negatif 2. 10 bagi negatif 2 itu sama dengan negatif 5. Kita lihat positif dibagi negatif itu adalah negatif. Sekarang negatif bagi negatif, maka negatif 30 misalkan dibagi negatif 6, maka sama dengan negatif bagi negatif positif, maka 30 bagi 6 itu adalah 5. Nah, mudah kan untuk operasi pembagian pada bilangan bulat. Nah, demikian materi kita pada operasi perkalian dan pembagian bilangan bulat. Coba kalian pelajari lagi, diulang-ulang operasi ini, terutama yang ini, rumus ini ya, agar semakin kalian bisa lebih lancar lagi. Nah, sekarang kalian kerjakan beberapa soal yang saya berikan. Selamat belajar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.